Alfred Binet adalah seorang psikolog Prancis yang pertama kali mengembangkan tes intelijensi. Ia lahir di Nice, Prancis pada tanggal 8 Juli 1857 dan meninggal di Paris pada 18 Oktober 1911. Ia belajar di Les de Nice dan Les Louis Le Grand di Paris. Secara resmi belajar hukum hingga memperoleh gelar diploma dan lisensiat pada umur 20 tahun hingga mendapat doktoratnya dalam bidang hukum. Masuk ke sejarah tes Binet yuk. Tahun 1905, Binet mendapatkan tugas dari pemerintahan untuk mendeteksi anak-anak yang memiliki kecerdasan terbelakang. Binet berasumsi bahwa kecerdasan dapat diukur melalui tugas-tugas yang menggunakan penalaran dan pemecahan masalah, bukan pada keterampilan motorik fisik. Binet melakukan tugasnya bekerja sama dengan ahli psikologi Prancis yaitu Theodore Simon, menerbitkan skala Binet yang pertama. Nah, tahun 1908, jumlah tes ditingkatkan menjadi 58 soal. Jumlah tes yang tidak memuaskan dari tes terdahulu dihapus. Semua tes dikelompokkan ke dalam tingkatan umur atas dasar kinerja dari 300 anak normal usia antara 3 sampai 13 tahun. Skor anak pada seluruh tes bisa dirumuskan sebagai tingkat mental yang berhubungan dengan usia anak-anak normal. Begitulah yang kinerjanya ia samai. Tahun 1911, revisi ketiga dilakukan bersamaan dengan meninggalnya Binet. Dalam skala ini tidak dilakukan perubahan yang fundamental, tapi hanya revisi kecil dan relaksasi atas tes-tes khusus. Dan skala ini diperluas sampai pada level orang dewasa. Nah, revisi-revisi skala Stanford Binet di Amerika Serikat, revisi yang paling terkenal dan paling banyak dipakai selama bertahun-tahun ialah revisi yang dilakukan oleh L.M. Terman dan kawan-kawan di Stanford. Oleh karena itu, skala Binet yang terkenal diberi nama The Stanford Revision of the Binet-Simon Intelligence Scale. Revisi-revisi yang dilakukan pada tahun 1916, 1937, 1960, dan 1972. Itulah revisi-revisi skala Stanford Binet, ada tahun-tahunnya ya. Baiklah, setelah ini kita lanjut ke tahun 1916. Revisi pertama dilakukan oleh Terman, menambah kecermatan skala secara psikometri. Item tes disusun berdasarkan tingkat kesukaran dan tingkat umur. Jadi, skor dinyatakan dalam umur mental age atau MA. Nah, dalam tes inilah konsep IQ muncul dan digunakan untuk yang pertama kalinya. Jadi ada standarisasinya menggunakan sampel 1000 anak dan 400 orang dewasa. Jadi revisi pada tahun terdiri dari 90 item. Hal ini memperkenalkan begitu banyak perubahan dan tambahan, sehingga sungguh-sungguh menampilkan suatu tes baru. Ini yang terjadi pada tahun 1916. Nah, lanjut ke tahun 1937 ya. Ada revisi Stanford kedua. Jadi Terman itu bekerja sama dengan Maud A. Merrill. Jalan pemikirannya didasarkan pada kritik masih adanya kekeliruan, pengertian mengenai prosedur yang digunakan untuk pengembangan suatu skala kecerdasan. Karena penggunaan yang populer banyak disalahgunakan. Jadi itulah pada tahun sebelumnya. Nah, ini tahun 1960 ada revisi Stanford ketiga, menyediakan suatu bentuk tunggal LM yang memuat soal-soal terbaik dari kedua bentuk tahun 1937. Nah, kita bisa baca lagi ya. Nah, ini klasifikasi IQ menurut L.M. Terman dan Maud A. Merrill. Baiklah, ini daftar pustaka yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Thanks for watching.